Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Seperti biasa di siang yang cerah ini, gue bakal nemenin istirahat santuy kalian dengan menceritakan film drama Korea terbaik yang berjudul Fall in Love at First Kiss. Film bergenre romance ini dirilis pada tahun 2019. Gue yakin film tersebut bisa membuat jiwa bucin kalian bangkit kembali, karena film ini disuguhkan dengan cerita yang kuat dan penghayatan pemeran yang sangat luar biasa. Jadi film ini menceritakan sebuah kisah cinta antara si jenius yang bernama Jiang dengan si ceroboh yang bernama Yuan, di mana Jiang adalah seorang siswa jenius, tampan dan paling populer di sekolahnya. Sementara Yuan adalah murid yang lugu, malas belajar dan sangat bodoh. Namun berkat ketulusan dan kegigihan Yuan mengejar Jiang, akhirnya Yuan pun dapat mematahkan hati Jiang sang pelajar idola. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Oke, jadi bagaimanakah kisah Jiang dan Yuan selanjutnya? Gak usah berlama-lama lagi, segera atur posisi rebahan kalian, simetriskan celana dalam, ambil rancu tetangga dan cekicrot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria dan wanita yang sedang berangkat ke sekolah. Keduanya tak sengaja bertabrakan dan langsung berciuman cuy. Ekspresi pemuda bernama Jiang terlihat sangat datar sekali, sedangkan Yuan terlihat sangat gugup dan segera meminta maaf. Namun Jiang tak menghiraukannya, kemudian ia pergi begitu saja. Ternyata Jiang adalah siswa baru yang pindah dari luar negeri. Berkat wajahnya yang tampan, tajir, serta otaknya yang sangat jenius, membuat Jiang menjadi idola di sekolah barunya. Lalu Jin pun berpindah ke sebuah ruangan di mana Jiang di sana sedang memberikan sebuah ceramah. Yuan yang mengetahui pria yang diciumnya tadi adalah seorang pria yang tampan dan jenius. Akhirnya Yuan jatuh cinta dan memutuskan untuk menjadikan Jiang sebagai pacarnya. Di saat jam makan siang, teman-temannya memberitahu kepada Yuan bahwa mereka tidak akan cocok. Belum lagi Jiang sudah memiliki pacar, yaitu Sasui. Sasui adalah siswi yang sangat pintar, cantik dan juga tajir. Pokoknya serasi deh dengan Jiang. Lalu tiba-tiba datanglah Ajin. Ia adalah seorang murid bandel yang memiliki hobi memasak serta suka kepada Yuan. Di saat Ajin mencoba merayu Yuan dengan berkata kalau mereka sudah kelas 12, segera sampaikan perasaanmu kepada orang yang kamu cintai. Kata-kata Ajin tiba-tiba membuat Yuan sadar jika itu yang harus ia lakukan. Di keesokan harinya, Yuan segera berangkat ke kelas tempat Jiang berada. Namun saat di koridor ruangan, ia bertemu dengan Jiang dan segera menghampirinya. Tanpa berbasa-basi, Yuan menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai Jiang. Mendengar hal itu, Jiang pun merendahkan Yuan dengan berkata itu mustahil karena aku tak menyukai gadis bodoh. Kemudian Jiang pergi meninggalkan Yuan dengan sangat kecewa. Kejadian tersebut tak sengaja terekam CCTV yang mengakibatkan alarm berbunyi, dan teman-teman Yuan pun mendekat ke lokasi tersebut. Atas insiden itu Yuan dihukum kepala sekolah dan ditertawakan oleh teman-temannya. Jin pun berpindah lagi kepada Yuan yang sedang beres-beres di rumah. Namun tak sengaja rumah mereka roboh dikarenakan bangunan yang sudah tua dan sangat rapuh. Berkat insiden itu, Ajin berinisiatif untuk melakukan aksi galang dana untuk Yuan. Di aksinya tersebut, Ajin tak terima dengan sikap Jiang yang menganggap Yuan memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan semata. Mendengar hal itu, Ajin meminta Jiang untuk meminta maaf kepada Yuan. Namun lagi-lagi Jiang tetap angkuh dan tak mau meminta maaf kepada Yuan. Karena tak terima telah disepelekan, Yuan menjadi marah dan menyatakan kepada Jiang bahwa meskipun pintar, kamu tidak boleh merendahkan orang lain. Kamu tidak tahu kalau aku sekolah di sini adalah hasil jeripaya ayahku. Kemudian Yuan berkata, ia akan sanggup masuk ke daftar 100 siswa dengan nilai terbaik. Yuan akhirnya langsung pergi begitu saja. Sepulang sekolah, saat Yuan sibuk membersihkan rumahnya, tiba-tiba ayah Yuan ditelepon teman akrabnya semasa SMA dulu, yaitu Ali. Di sana Ali menawarkan untuk tinggal sementara di rumahnya.
Mendengar hal itu, ayah Yuan senang kemudian segera pergi ke rumah Ali. Saat bertemu, ayah Yuan dan Ali terlihat sangat akrab. Tak lama kemudian, istri Ali yang bernama Angelina datang menyambut Yuan dan ayahnya dengan sangat ramah. Yuan kemudian diajak masuk ke kamar yang akan ditempatinya. Melihat Yuan adalah gadis yang lugu, cantik dan periang, ia berniat menjodohkan Yuan dengan anak laki-lakinya. Dan ternyata anak laki-lakinya adalah si jenius Jiang Jisoo cuy. Mengetahui Yuan ikut menumpang di rumahnya, keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Jiang memberitahu poin yang tidak boleh dilanggar Yuan, yaitu pertama, tidak boleh ada yang tahu kalau mereka tinggal serumah. Kedua, keluarganya tidak boleh ada yang tahu kalau Yuan pernah menyatakan cinta kepadanya. Ketiga, Yuan harus menjaga jaraknya sejauh 5 meter. Lalu Jiang meninggalkan Yuan di tengah jalan begitu saja. Sungguh cowok yang mancing banget. Sesampainya di sekolah, Yuan yang sedang merapikan bola tenis tiba-tiba dikirimi video oleh ibu Jiang, di mana di video tersebut terlihat Jiang yang sedang berdandan ala lekong dan sedang berjoget-joget ria. Yuan pun tersenyum lalu mengirimkan video tersebut kepada Jiang. Mengetahui hal itu, ia langsung memohon kepada Yuan agar tak menyebarkan video tersebut. Yuan pun menyanggupinya, tapi dengan satu syarat, yaitu Jiang mau menjadi guru privatnya untuk mencapai target menjadi 100 siswa peraih nilai terbaik di sekolahnya. Dengan terpaksa, Jiang akhirnya menuruti permintaan Yuan cuy. Shin pun berpindah lagi pada saat malam hari. Yuan dan Jiang sedang belajar bersama. Karena memang agak congok, Yuan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang diajarkan oleh Jiang. Tapi dengan lancar, Yuan akhirnya mampu menjawab soal yang diberikan kepadanya. Namun soal tersebut hanya sebatas soal untuk anak SD saja. Jadi bisa kita simpulkan kalau si Yuan ini memang congok sekali cuy. Akibat belajar terlalu serius, tak terasa waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Akhirnya mereka berdua tertidur dan Mama Jiang yang mengetahuinya langsung memotret momen epik tersebut. Hari demi hari berikutnya pun mereka berdua juga menghabiskan malam mereka dengan belajar bersama. Hingga akhirnya hari ujian pun tiba, di mana Yuan mengerjakan soal-soal ujian dengan keyakinan yang kuat, sehingga apa yang ia targetkan di depan teman-temannya tadi bisa tercapai. Karena usaha keras yang telah ia lalui, Yuan akhirnya bisa masuk dalam daftar 100 siswa berprestasi di sekolahnya. Jiang pun memberikan selamat, kemudian pergi sembari tersenyum cuy. Suatu hari saat lomba Agustusan di sekolah, Ibu Jiang, yakni Angelina, datang untuk memberikan semangat kepada Yuan dan anaknya. Namun si kacamata saingan Jiang malah mengupload video Yuan saat menyatakan cinta kepada Jiang. Yuan yang menganggap itu adalah ulah Jiang akhirnya membalas aksi tersebut dengan mengupload video Jiang yang berdandan ala lekong tadi cuy. Jiang yang tak merasa bersalah akhirnya menarik tangan Yuan dan mereka tiba di atap sekolah. Di sana ia menanyakan apa maksud perbuatan Yuan. Yuan pun menjawab itu semua karena ia kesal dengan ulahnya, kemudian berkata, "Aku tidak akan mencintaimu lagi." Namun seketika itu juga Jiang langsung mencium Yuan kemudian berkata, "Apakah kamu mampu?" Lalu pergi meninggalkan Yuan begitu saja. Shin kemudian berpindah, terlihat Jiang yang akan mengikuti seleksi di sebuah perguruan tinggi. Yuan yang mengetahui itu rela begadang semalam suntuk hanya untuk membuatkan Jiang jimat keberuntungan. Karena paksaan sang ibu, Jiang akhirnya terpaksa menerimanya. Lalu ketika ia berangkat, secara tak sengaja jimat itu pun terjatuh dan Jiang langsung mengalami berbagai kesialan, mulai dari jatuh dari tangga, pensilnya patah semua, hingga tiba-tiba perutnya sakit. Di luar ruangan tersebut ada Yuan yang ingin memberinya dukungan secara langsung. Namun ketika hendak pulang, saat menyeberang jalan, Yuan yang ngantuk berat tertabrak oleh sebuah sepeda motor. Jiang yang mengetahui Yuan tertabrak akhirnya membatalkan tesnya untuk mengikuti seleksi di universitas tersebut demi memastikan keadaan Yuan baik-baik saja. Tak beberapa lama kemudian Yuan pun tersadar. Ia melihat Jiang yang dimarahi oleh ayah dan ibunya sebab ia tidak mengikuti tes seleksi tersebut. Jiang malah berbalik marah kepada ayahnya sebab ia merasa semua yang dilakukannya bukan karena keinginannya sendiri.
Kemudian ia pergi dari rumah untuk mencapai cita-citanya dan belajar hidup mandiri. Setelah beberapa bulan berpisah, akhirnya Yuan mengetahui keberadaan Jiang. Jiang ternyata berkuliah di Universitas Kesehatan favorit di Tunan, tinggal mandiri di kos-kosan dan bekerja pada waktu sebagai asisten dokter hewan. Yuan yang tak bisa menahan diri akhirnya masuk ke klinik tersebut dengan membawa seekor ulat dan berkata bahwa hewan peliharaannya sakit dan butuh diperiksa secepatnya. Jiang pun mengusir Yuan agar meninggalkan tempat kerjanya. Namun sebelum keluar ruangan, Jiang berkata agar Yuan menjaga kesehatannya. Kemudian Yuan pergi dengan hati yang sangat bahagia. Di malam harinya, Yuan menunggu Jiang pulang dan membawakan makan malam. Karena ingin mengetahui tempat tinggal Jiang, Yuan hanya membuntuti-nya dari belakang. Namun di tengah perjalanan pulang, ternyata ada Sasui yang menunggunya di jalan. Mereka akhirnya pulang ke kos-kosan Jiang dan bermalam bersama. Mengetahui itu semua membuat Yuan sangat kesal dan cemburu buta. Keesokan harinya, ia meminta bantuan Ajin untuk mengikuti Jiang dan Sasui yang sedang berlibur bersama ke sebuah tempat terpencil. Karena ceroboh keberadaan mereka berdua akhirnya ketahuan. Karena hanya ingin menikmati waktu berdua, Ajin membayar seorang sopir bajai untuk membawanya berdua saja bersama Yuan. Namun ternyata sang sopir malah membawa ia dan Sasui meninggalkan tempat tersebut cuy. Scene kemudian berpindah. Yuan dan Jiang terlihat berada di atas sebuah perahu di tengah danau. Karena Yuan yang banyak tingkah, mereka berdua jatuh di danau tersebut. Dikarenakan sudah terlalu malam, akhirnya mereka tertinggal bis yang terakhir. Hal itu membuat mereka harus menginap di kawasan tersebut. Mereka berdua akhirnya menyewa sebuah kamar hotel di tempat terdekat. Keesokan paginya, Jiang mendapatkan kabar kalau ayahnya terkena serangan jantung. Mereka berdua pun dengan segera pulang menuju rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Setelah ditinggal beberapa lama, ternyata perusahaan milik ayah Jiang mengalami krisis keuangan. Melihat ayahnya yang terbaring lemah, akhirnya membuat Jiang merasa iba dan akhirnya kembali ke perusahaan. Untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya, ia diharuskan mau bertunangan dan menikah dengan Sasui. Dengan terpaksa, ia mau menerima pilihan tersebut. Saat Yuan menjenguk ayahnya, tidak sengaja ia mendengar hal itu. Yuan pun terpukul, namun berpura-pura tegar kemudian pergi meninggalkan Jiang begitu saja. Beberapa waktu pun berlalu, Yuan dan Jiang menjalani kehidupannya masing-masing. Yuan magang menjadi perawat, sedangkan Jiang kembali bergabung dengan perusahaannya. Di saat pulang magang, Yuan tak sengaja melihat postingan akun pribadi Jiang bahwa ia akan datang ke sekolah SMA-nya dulu untuk memberikan sebuah seminar. Karena kerinduan dan rasa cintanya, Yuan pun menuju ke lokasi Jiang berada. Setibanya di sekolah, Yuan kaget karena hanya menemukan Jiang seorang diri dan tidak ada seorang pun di ruangan tersebut. Di saat Jiang bertanya mengapa kau kesini, Yuan berbohong dengan menjawab bahwa ia tak sengaja lewat di sekitar sana dan iseng mampir ke sekolah. Mengetahui Yuan yang berbohong, Jiang hanya tersenyum sembari berkata, ternyata selama ini kau masih peduli kepadaku. Ternyata postingan Jiang tadi memang untuk memancing Yuan agar datang ke sekolah tersebut. Lalu tak lama kemudian, Jiang pun berkata, kenapa kamu masih berbohong? Kau masih tetap mencintaiku kan? Maukah kau menikah denganku? Yuan hanya bisa terdiam mendengar Jiang berkata demikian. Tak lama kemudian Jiang mendekat dan mencium Yuan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya Yuan mengakui bahwa selama ini ia masih mencintai Jiang. Kemudian ia menjawab kalau ia menerima Jiang dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat romantis. Jadi begitulah ending dari film Fall in Love at First Kiss kali ini cuy. Pesan dan kesan dari film ini adalah kalian harus bisa menghargai sesama manusia dan tidak boleh merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kalian rendahkan adalah jodohmu sendiri di kemudian hari. Jadi hargai setiap perbedaan dan jangan lupa untuk menjunjung tinggi keadilan yang ada cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.